Ini yang belum muncul, Rosalia, Felix, Stephen, Kenny. Kenny Yohanes yang belum. Stephen Halim, Felix. Kalau mau nanya, langsung tanya aja ya, nggak usah chat. Biasanya saya jarang buka chatnya. Langsung di-unmute, terus tanya aja langsung, supaya temen yang lain juga ini. Ya, saya mulai. Kita ini sudah ya. Ini sudah minggu lalu. Ini sudah minggu lalu. Sudah dihitung belum kemarin? Kira-kira berapa ini tinggi packingnya? Tinggi packingnya berapa kemarin? Setnya berapa? Sudah ada yang ngitung setnya berapa? Kalau belum ada juga saya nggak mau ngomong. Silakan latihan sendiri. Ujian nggak ngerti ya silakan tanggung sendiri. Ya. Saya kemarin nyoba dengan desain alat, saya kuliah gitu, selesai saya kasih tugas dan kumpulkan sekian jam. Itu masih ada yang nanya lagi. Saya bilang, nggak dengerin kuliah ya? Saya bilang. Ya, saya akan bahas bab selanjutnya. Silakan Anda berbingung-bingung sendiri kalau nanti Anda tidak menyimak yang kuliah saya. Ya. Saya akan bicara tentang overall coefficient. Ya. Overall coefficient. Pernyataan tinggi packing itu dapat juga dituliskan sebagai Z sama dengan NTOG kalikan HTOG, di mana HTOG singkatan dari Heat of Transfer Unit Fase Gas besarnya adalah G aksen per KY aksen A dan sama dengan masih banyak lagi seperti dilihat di dalam individual koefisiennya ya. Di sini yang membedakan adalah OG overall. Harga koefisien perpindahan masanya volumetriknya adalah juga dalam bentuk K besar ya, dalam bentuk K besar. Sedangkan number of transfer unitnya juga NTOG di sini bukan lagi I, bukan lagi interface, tapi adalah dalam bentuk bintang ya, dalam bentuk bintang. Ya. Hampir sama semua, hanya ini dalam bentuk bintang. Mencari komposisi kesetimbangannya bagaimana? Anda sudah saya beritahu tentang interfase mass transfer, ya, interfase mass transfer. Nah, untuk fase liquidnya, ya, untuk fase liquidnya Z sama dengan NTOL kalikan HTOL, di mana HTOL-nya adalah L aksen ya, KX besar A, K-nya ini juga besar ya, atau seperti ini. NTOL-nya sama dengan interface, cuman tandanya di sini adalah bintang ya, bukan I lagi, tapi bintang. Nah, untuk itu coba kerjakan soal nomor 1 yang kemarin ya, soal nomor 1 yang kemarin dengan menggunakan overall koefisiennya. Soalnya sama dengan yang ini ya. Soalnya sama dengan yang ini. Soalnya sama dengan ini ya. Tapi gunakan overallnya. Bagaimana cara menggunakan overallnya? Sudah diketahui KY aksen A-nya dan KX aksen A-nya.
Dari dua koefisien perpindahan massa individualnya ini, kita cari overall koefisien volumetrik, ya. Nah, gimana caranya? Ya. Kita tetap menggunakan grafik yang sama, ya. Kita tetap menggunakan grafik yang sama. Ya. Caranya adalah menghitung tinggi packing berdasarkan overall koefisiennya. Berdasarkan fase gas, kemarin sudah Bu Enang katakan, seperkali aksen A itu ini Y kecil ya, kayak aksen A hurufnya K besar, ya. Ini adalah berdasarkan tahanan overall fase gasnya, tahanan individual fase gasnya, dan tahanan individual fase cairnya. KY aksen A kecil individual dan KX aksen individualnya sudah diketahui. M-nya tahu nggak? Ya, M-nya tahu nggak? Nah, M-nya tahu dari eh, slope kurva kesetimbangan, ya, kurva kesetimbangan. Kalau berdasarkan fase cairnya, KX-nya seperti ini. Ini semua sudah saya tunjukkan di materi yang saya tunjukkan adalah interfase mass transfer. Di sini untuk absorpsi kita gunakan yang fase gas, sehingga kita gunakan persamaan yang ini, di mana data kesetimbangannya diketahui Y sama dengan 0,8 X, maka M-nya adalah 0,8. Ya. Diketahui KY aksen A-nya sekian, KX aksennya sekian. Ya. KY aksennya sekian, KX aksennya sekian. Ya. Coba dicatat dulu. Silakan dicatat dulu. Antoni kalau masih ngantuk, cepat ngopi atau cuci muka dan ambil kertasnya, menulis. Iya, Bu. Ngantuknya hilang pasti. Bu, mau nanya, Bu. Itu kalau misalkan data kesetimbangannya nggak ada slope-nya, nentuin M-nya gimana ya, Bu? Data keseimbangan ada slope-nya yang kemarin sudah saya tunjukkan yang soal latihan yang dulu itu. Cari slope-nya adalah slope rata-rata. Oh iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Silakan catat.
Nah, kalau sudah saya teruskan ya. Kalau sudah saya teruskan, dari sini ya, dari harga KYA dan KXA-nya saya masukkan harga-harga ke sini, diperoleh koefisien perpindahan massa volumetric overall-nya adalah 0,00055 kilomol per detik meter pangkat 3 mol fraksi. Kalau sudah, kita hitung HTOG-nya. HTOG-nya berapa tadi? HTOG-nya adalah ini, G aksen, ya, G aksen per KY aksen A sekian. Kita ingat satuan, satuannya tolong dimasukkan ya. G aksennya dipakai yang mana? Adalah yang satuan mol, laju alir mol, persatuan waktu, persatuan luas. Waktunya yang diketahui koefisien perpindahan massanya adalah dalam detik, waktunya yang jam kita ubah ke detik ya, supaya bisa kita coret. Jadi saya minta nanti Anda mengerjakan itu satuannya juga dituliskan. Sekali lagi Bu Ena ingatkan, satuan harus dituliskan. Nah, ini adalah 2,388 meter. NTOG-nya bagaimana? Ya, NTOG-nya adalah kita cari dari seperti ini, ya. Kita cari dari seperti ini, ya. Kita cari lagi, ya. Selesaikan dengan YIM-nya. Ini adalah dengan metode Simpson. YIM-nya adalah sekian. Bagaimana mencari Y bintangnya? Ya. Mencari Y bintangnya, coba cari dulu, Dari sini Anda buat juga increment, ya, increment. Ya. Incrementnya itu bisa sama-sama ini, ya.
kalian supaya kalian ini susah ini ya, dengan menggunakan aturan Simpson sama seperti yang kemarin. Ini Y-nya sama, cuman ini diubah menjadi Y bintang, ya. Sempat mati dulu ini internetnya. Telepon dari apa itu? Ini Y bintang. Y minus Y bintang. Atau minus Y bintang. Nah, kerjakan seperti ini. Cara nyarinya bagaimana? Ya, cara carinya bagaimana? Kalau bintang dari titik, katakanlah saja, contohkan saja titik yang nomor sini, ya, dari Y satunya berapa tadi? Y satu 0,12 ya, katakan dari 0,12 di sini, ya. Ini kurang panjang ya. Tuh. 0,12 di sini. Persis di sini bukan ya. Dari sini kita tarik garis ke bawah. Ini kemudian kita tarik garis
ke kiri. Kalau ini Y1 ya. Y1 maka ini adalah Y1 bintang. Ya. Ini adalah Y1 bintang. Ya. Begini. Ya. Nah, ini untuk Y1, ini grafiknya kurang ya, grafiknya kurang panjang, 0,1-nya di sini. Ya. Y1-nya adalah, Y1 bintangnya adalah dari titik pada garis operasinya, tarik garis vertikal ke bawah, memotong kurva kesetimbangan, ya. Dari kurva kesetimbangan kita tarik horizontal ke kiri, ini adalah Y1 bintang. Ya. Ini adalah Y1 bintang. Ya. Kok hilang? Ya, nih garis operasinya. Nah, teruskan ya, teruskan. Ya. Teruskan dengan 1 minus Y bintang M-nya seperti ini. Ya. Teruskan data ini. Ya. Teruskan data ini untuk masing-masing titik. Pada masing-masing titik Anda akan dapat Y bintangnya masing-masing titik. Ya. Coba dikerjakan. Ya. Coba dikerjakan. Kalau seandainya kemarin Anda mengerjakan, Anda bisa menjawab yang tadi. Saya tungguin Anda mengerjakan itu. Ya. Bagaimana, karena lebih mudah kita mencarinya. Ya. Ya udah tahu ya. Ada pertanyaan? NTOG-nya penjumlahan dari ini 1, 2, 1, 4, berapa itu? Lupa saya Simpsonnya. Ya. Baru ketemu nanti
Z-nya adalah HTOG dikalikan dengan HTOG dikalikan dengan NTOG. Ya. Oh iya Bu, saya mau nanya Bu, kalau misalkan bikin grafiknya skalanya sumbu X dan Y nggak 1:1, kan harus pakai slope ya Bu ya? Tidak harus 1:1. Tidak Oh, harus selalu skala X sama dengan Y. iya Bu, Ya. maksudnya kalau tidak 1:1 kan kita bisa menggunakan slope ya Bu ya? Menggunakan slope yang bagaimana? Yang mencari slope-nya kan KXA per KIA. Lalu kalau misalkan pakai busur kan harus 1:1 ya Bu ya? Kalau misalkan nggak 1:1 kan baru kita hitung slope-nya, pakai slope-nya gitu. Kalau yang ini kan nggak usah perlu busur kan, yang overall. Oh, jadi kalau overall langsung tarik garis ke bawah meskipun nggak skala 1:1 nggak Langsung masalah dari ya Bu sini, ya? langsung dari sini langsung turun ke bawah, langsung ke kiri. Oh iya, berarti nggak harus 1:1 nggak apa-apa ya Bu, langsung ke bawah kalau untuk overall. Enggak masalah, enggak masalah. Oke Bu, Kalau makasih. kalau yang individual pakai slope semua kan? Kalau individual kan slope begini. Iya Bu. Ya, kalau individual kan harus pakai slope. Nah, individual pakai gini kan? Ini slope-nya kan? Slope-nya berapa? Ini adalah Y1 ya. Kalau yang ini adalah Y1 sorry. Y1I yang ini. Ini kalau menggunakan interface ya. Menggunakan interface. Kalau menggunakan overall ini. Ini ya. Bedanya tadi mencari interface, kalau interface menggunakan slope ya, slope-nya itu slope ini ya, slope ini untuk interface. Kalau untuk overall tidak butuh slope ini. Langsung dari titik ini tarik garis
ke bawah, memotong kurva keseimbangan, di sini adalah bintangnya. Ya. Mudah-mudahan berdoa aja soalnya nanti adalah overall ya, jadi nggak butuh slope. Tapi rasanya kalau kerja di rumah ya enak interface. Ya, ini nanti masukkan satu persatu harganya, kemudian cari berapakah harga NTUG-nya. Dari harga NTUG-nya kita bisa dapatkan harga tinggi packingnya adalah set ATUG kalikan NTUG. Nah, soal ini, cara ini, persamaan NTUG yang seperti ini, itu dipakai untuk apabila dia bukan larutan encer. Ya, dia bukan larutan encer. Salah satu komposisi yang ada, itu ada yang di atas 10%. Ya, mencari HTOG seperti ini, ya. Terus kemudian mencari mencari NTUG seperti ini itu digunakan untuk komposisi, ya, untuk komposisi di mana salah satu saja fraksi mol fase gas atau fraksi mol fase cair itu ada yang di atas 10%. Ini kan ada yang 0,12%. Maka kita gunakan persamaan yang seperti tadi, ya. Kita gunakan persamaan untuk mencari NTUG-nya seperti ini, NTG-nya seperti ini. Terus kemudian mencari NTUG-nya NTUG-nya seperti ini, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang Bu Inang akan maju mengajarkan bagaimanakah untuk larutan encer, ya. Bagaimanakah untuk larutan encer. Ya. Untuk campuran encer, ya. Antoni kemana? Konsentrasi solut itu lebih kecil. Hah? Cuci muka, Bu. Oh ya, cuci muka. Konsentrasi solut lebih kecil atau sama dengan 10%. Ya. Apabila konsentrasi solutnya lebih kecil atau sama dengan 10%, maka garis operasi penyerapannya merupakan garis lurus. Tapi sebetulnya tidak bisa begitu saja, ya. Tidak begitu saja, ya. Tidak begitu saja, ya. Ini bila X itu hampir sama, ya, hampir samanya sini harus pakai hampir sama X dan Y sama dengan J, ya. Nah,
bila ini ya, cek aja apakah fraksi molnya sama dengan mol ratio untuk fase gas atau maupun fase cair. Kalau iya dan kebetulan dia berada di bawah 10%, maka kita bisa menganggap bahwa ya garis operasinya berupa garis lurus, ya, berupa garis lurus. Ya. Bila X-nya sama dengan ini. Ya. Nah, dengan menganggap bahwa kurva keseimbangan juga berupa garis lurus, ya, maka menjadi ini Y minus YI itu akan linear terhadap Y. Ya, demikian juga untuk X, sehingga persamaannya menjadi ini. Sehingga persamaannya menjadi ini. Ya, persamaannya menjadi ini. Ya. Ini berlaku untuk garis operasi dan kurva keseimbangan berupa garis lurus ya. Garis operasi dan kurva keseimbangan berupa garis lurus, persamaannya akan menjadi ini. Apa maaf saya. Nah, dengan demikian maka harga integral untuk NTG-nya seperti ini itu menjadi ini ya. Yang tadinya ada segala macam DY segala macam jadi ini. NTG-nya menjadi ini ya. Ya, saya ulang. Dengan demikian harga NTG-nya berubah menjadi ini dan harga NTL-nya berubah menjadi ini. Ya. NTL-nya berubah menjadi itu. Dengan Y minus Y1IM itu adalah ini. Ya. Ini adalah mirip semua dengan 1 minus YIM gitu ya. Makanya hati-hati nanti Anda dalam melihat persamaan yang mana dipakai. Dan X1 minus XM-nya juga menjadi ini. Ya. Semua sudah ada di PowerPoint, yang ini Anda tidak perlu mencatat lagi. Enak mana soalnya? Kalau encer garis lurus atau yang pekat tapi overall, atau yang mana menurut kalian?
Oh enggak, no komen ya wis nanti tak kasih pekat aja. Kasih pekat yang bukan garis lurus. Encer garis lurus, Bu. Terus KIA, KXA-nya udah tahu, Bu. Gampang, Bu. Lebih gampang. Iya, Bu. Jadi yang pekat terus yang garis lurus. Pekat garis lurus. Encer Kalau lah. pekat garis lurus tidak berlaku. Tidak berlaku persamaan ini. Ini hanya berlaku untuk encer dan garis lurus. Kalau pekat garis lurus yang tadi aja, yang persis yang tadi, yang pertama. Ya. Nah, kalau ini Anda kan hanya mencari titik 1 dan titik 2-nya doang kan? Hanya mencari titik 1 dan titik 1-nya doang ini. 1 dan titik 2. Nggak perlu lagi increment sejarah H tadi. Makanya kalau Bu Enang ngasih latihan soal, kerjakan. Ini yang jenis mana sih yang Bu Enang minta? Jangan sampai Anda yang ingin mempermudah persoalan, yang nggak diminta encer, Anda ngerjakan seperti ini. Ada juga yang terlalu, wah ini pasti Bu Enang ngasihnya yang bukan encer. Anda tidak bisa memahami soal. Makanya membaca soal dengan baik itu perlu. Seringkali soal yang ada itu mirip dan Anda hanya lihat catatan saja karena open book kan, melihat catatan saja padahal itu bukan seperti itu, ya. Nah, kalau sudah untuk overallnya seperti ini, ya. Untuk overallnya seperti ini. Ya. Ini yang untuk overall koefisiennya, pakai bintangnya. NTOG-nya dicari seperti ini, NTOL-nya dicari seperti ini. Duh, kehapus. Aduh kok kehapus terus ya? Nah, seperti ini, ya.
Ini adalah untuk overall koefisiennya. Overall koefisien bila dia berubah garis operasi garis lurus dan kurva keseimbangan berupa garis lurus. Ya. Sekarang kita latihan soal ini. Sudah ada nggak ini di PowerPoint saya yang saya bagi? Ada nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Kalau ada, kita baca. Ya, kita baca. Ya. Kita ingin mengabsorb gas CO2 dalam udara menggunakan larutan kaustik encer murni pada sebuah menar absorpsi berpacking yang beroperasi pada suhu 60 derajat Fahrenheit dan tekanan 1 atmosfer. Ya. Campuran gas masuk dari bagian bawah dengan laju alir 10.000 kubik feet per jam. Berarti laju alir yang diketahui di sini adalah laju alir volume. Nah, kemarin-kemarin Bu Ina mengajarkan laju alir mol. Sekarang yang diketahui adalah laju alir volume. Ya. Dengan kandungan CO2 sebesar 8%, dia di bawah 10%. Ya. Recovery 97%, menara absorpsi mempunyai diameter menara 30 inch. Jadi di sini butuh nggak mencari diameter menara? Tidak perlu, Bu. Nggak perlu, ya. Kalau tidak ada harus dicari, itu sudah diketahui tidak perlu. Nah, dan dipakai packing dipakai adalah interlock saddle packing ukurannya 2 inch. Meskipun diketahui ukuran packing, tapi di sini tidak butuh mencari diameter menara. Laju alir kaustik sebesar 1,5 kali laju alir minimumnya. Di sini butuh cari solvent minimum enggak? Kok nggak jawab? Butuh cari solvent minimum enggak? Butuh. Ya. Butuh, Bu. Ya, butuh karena memang belum diketahui laju alir solvent yang masuk. Ya. Data keseimbangan yang berlaku adalah Y bintang besar, itu adalah mole ratio, sama dengan 1,75 X mole ratio fase cair. Nah, Anda masih ingat waktu saya mengajarkan interfase Mesch-Lange? Ya, bukan mengajarkan, memberikan materi itu. Ini adalah komposisi berkeseimbangan. Y bintang berkeseimbangan dengan mol fraksi fase cair. Ya, dibuka kembali kuliah-kuliah Bu Enang 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, seminggu lalu enggak. Ya. Di sini mol ratio. Diketahui koefisien perpindahan massa overall volumetric fase gasnya adalah ini. KGA besar, G dalam G. Ya. Ingat, konversinya bagaimana? Ada. Ya, kalau belum Bu Ena sudah pernah memberikan. Kalau belum pernah memberikan, Anda bisa dilihat di Ginkoplis tabel 1071, 1072, 1071. Kamu lihat, ya. Soal ini mirip sebetulnya dengan yang lain, tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama. Laju alir volume, kurva keseimbangan, koefisien perpindahan massa overallnya pakai G, biasanya pakai Y kan, Mbak Endang. Ini pertanyaannya. Ya. Kebetulan ada asumsi garis operasi dianggap garis lurus. Kalau sudah begini, Anda tidak perlu lagi mencari apakah mol ratio sama dengan mol fraksi. Itu dicatat ya. Apakah mol ratio sama dengan mol fraksi? Tidak perlu lagi dicari karena sudah diketahui garis operasi berupa garis lurus. Dan tidak perlu lagi mencari persamaan garis operasi. Nah, hal-hal semacam ini, kasus-kasus yang berbeda-beda ini Anda harus tanggap. Sehingga apa yang harus dipakai persamaannya. Karena dalam absorpsi, yang Bu Ena sudah katakan, kategorinya sulit. Bu Ena sudah berkali-kali ngomong, mata kuliah ini kategorinya sulit, terutama absorpsi. Maka Anda harus betul-betul paham kasus yang muncul. Kasus yang ada di dalam setiap persoalan. Ya. Nah, jangan dilihat catatannya mirip dipakai gitu ya. Nah,
mengerjakannya bagaimana? Nah, seperti langkah biasanya, Bu Endang gambarkan bagannya, ya. Recovery 97%, masuk CO2 gas udara, Y1-nya 0,08, dinyatakan dalam laju alirnya adalah laju alir volume. Sebagai solvent adalah larutan kaustik murni, ya. Seperti ini. Keluar G2, GS, Y2, keluar lagi X1, L1 yang fase cair. Yang tulisan merah-merah ini itu belum dicari, belum diketahui, tapi harus dicari sebelum Anda mengerjakan persoalan yang berikutnya. Coba tulis dulu. Tulis dulu. Patricia jadi bangsawan ya hari ini. Bangsawan ini Tangiawan. Kalau sudah, saya bayang teruskan. Jessica Viviana, selamat siang. Kita harus merubah dari laju alir volume menjadi laju alir mol. Kita menghitung G1. G1 itu adalah Q dibagi volume. Laju alir volume dibagi dengan volume. Di mana volumenya untuk 1 pon mol gas, suhunya 60 derajat Fahrenheit dan berapa atm? 1 atm. Kita cari volumenya adalah sekian. Ya. Ingat, untuk satuan British, 1 pon mol gas adalah 359 kubik feet. Ya, kubik feet. Sehingga kita bisa mencari G1-nya adalah seperti ini. Ya, G1 bisa cari, kita tahu Y1-nya, kita bisa cari GS-nya. Ya, silakan dicatat. Jessica Viviana, kok hilang wajahnya?
The Alexander, kemanakah dikau? Albert Stephen. Kameranya mati, Bu. Pakai laptop, pakai HP. Ferry Gana lagi berpose di mana itu? Didobel pakai HP. Kalau yang kameranya rusak. Verina Nalohi. Iya, Bu. Yang kamera laptopnya rusak atau tidak ada, silakan menggunakan HP. Karena Bu Enang yakin HP-nya pasti ada kameranya. Kalau tulisannya kurang gede pakai HP, didobel 2. Masuk dua-duanya, HP dan laptop. Misalkan ini jam 10 ya. Yang mbah mobil sik aku budal, orang mbah mobil cek baru deh. Jam sono orang sepakat aku ditekan kampus. Jam sono tik budal Cilengsi. Ngapain? Notaris. Ngapain mana? Notaris ini nampaknya akhir bukan DPR ini jonggol. Masalah ini jonggol. Cari mobil. Cilengsi itu mana ya? Dekat jonggol mana turun Cibubur. Bisa bawa berangkat. Sama siapa? Kapok-kapok ya. Suka PLN. Ya sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, kita hitung persen recovery-nya. Ya. Persen recovery-nya seperti ini. Diperoleh bahwa Y2-nya adalah sebesar 0,0026. Dengan demikian kita bisa cari G2-nya. Tak lama. Iya. Iya. Oke, kalau sudah, bagaimana kita menghitung LS minimum? Tadi Bu Enang nanya, butuh nggak mencari solvent minimum? Kita butuh mencari solvent minimumnya. Ya, karena memang belum tahu berapa solvent yang dipakai. Ya. Ingat, di dalam menghitung LS minimum, diplot dalam mol ratio. Ya, plotnya dalam mol ratio. Tadi diketahui kurva keseimbangannya dalam mol ya sudah dalam mol ratio, jadi gampang, ya.
Ini kenapa solvent minimum Bu Endang keluarin lagi? Karena memang ingin mengingatkan kalian bahwa kurva yang dipakai dalam solvent minimum itu adalah mol ratio. Tetapi untuk mencari tinggi packing, mencari jumlah plate dalam menara menggunakan fraksi mol. Nah, sehingga dengan data kesetimbangannya seperti ini, tinggal aja cari aja 2 titik ya. Pada X 0,06 diperoleh Y bintangnya sekian ya. Pada saat X 0 Y bintangnya pasti 0 ya kan. Cari aja 2 titik karena kita sudah tahu ini adalah pasti dalam garis lurus ya, tarik titik paling bawah dan tarik titik paling atas ya. Ini kebetulan garis operasi juga dianggap garis lurus ya, garis lurus. Sehingga karena di plot dalam mol ratio kita harus ubah konsentrasi gas bagian bawah menara Y1 0,08 menjadi dalam mol ratio. Demikian juga untuk konsentrasi solut dalam gas keluar ya. Sebetulnya kalau seperti ini itu kita tidak bisa menganggap dia garis lurus. Kenapa? Ini sama ini berbeda. Tetapi dalam soal tadi sudah diketahui dianggap garis operasi sebagai garis lurus. Tapi kita tetap mencari mol rasionya. Ya, silakan catat. Ya sudah, kalau sudah Bu Endang teruskan. Gambarnya menjadi ini. Ya, gambarnya seperti ini. Dari situ diketahui adalah X1 maksimumnya adalah (0,0495) ya. Ini 0,0495. Satu maksimum sehingga bisa dicari LS per GS. LS minimum per GS-nya adalah sama dengan 1,7 ya. 1,7. Dari situ GS yang sudah kita ketahui, kita bisa menghitung berapakah LS minimumnya. Ya. Kita tahu LS minimumnya. Dari LS minimum kita bisa mencari berapakah LS-nya. Di sini LS diketahui 1,5 kalikan LS minimum. Dari situ kita bisa mencari berapakah komposisi solut dalam fase cair keluar. Nah, LS per GS, LS-nya tahu, X1-nya bisa dihitung. X1 mol ratio X1 bisa dihitung. Dengan demikian bisa dicari berapakah mol fraksi X1-nya. Ya.
Dari situ kita bisa menghitung berapakah L1-nya, berapakah solvent yang dibutuhkan. Bukan solvent yang keluar dari menara. Solvent berikut solut yang keluar dari menara. Ya, silakan dicatat. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bu Inang lanjutkan. Bu, mic-nya termute. Oke. Sekarang menghitung tinggi packingnya. Diketahui KGA-nya 2,5 mol per jam per kubik. Ya, kubik feet ATM. KGA ya. Diameter menaranya sekian, sehingga kita bisa mencari berapakah luas penampangnya. 1/4 PD kuadrat. Ya. PD kuadrat. Nah, Z sama dengan ini adalah overall koefisien. Z sama dengan HTOG kalikan NTOG. Di mana HTOG adalah G kalikan S KGA kalikan P. Jadi kalau Y adalah tanpa tekanan, kalau KGA kalikan P, ya. Dengan G1-nya, G-nya adalah jumlah dari rata-rata dari G1 dan G2. Ya. G1 dan G2. Sehingga kita bisa hitung HTOG-nya adalah 2,065 feet.
Sarapan yang paling enak. Masih dicatat? Masih, Bu. Ya, Masih, Bu. ya ditunggu. Wih, Lo kan itu berapa sih cuma siji aja. aku pengen mampir ke Plaza Indonesia. Tadi kadonya Dina lo belum, Mas. Belum. Ya, sudah. Kalau sudah benar teruskan. Ya. Di sini komposisi X1, X2, Y1, Y2 kurang dari 10%. Maka bisa disebut sebagai larutan encer. Garis operasi dan kurva keseimbangan berupa garis lurus. Maka berlaku untuk mencari NTOG-nya adalah seperti ini. NTOG-nya seperti ini. Dengan Y minus Y bintang M sekian. Ya. Nah, tapi untuk mengerjakan ini, Anda harus membuat grafiknya dalam fraksi mol. Yang tadi kan dalam mol ratio. Sekarang dalam fraksi mol. Ya. Coba dicatat dulu. Ya sudah.
Saya teruskan. Keseimbangannya adalah Y bintang sama dengan 1,75 X. Mol ratio ya. Kalau kita jadikan dalam mol fraksi, maka adalah Y bintangnya Y bintang 1 minus Y bintang, dan X-nya adalah X1 minus X kecil. Ya. Sehingga dari persamaan ini dapat saya lihat, X dalam mol fraksi itu hampir sama dengan mol ratio, ya. Tapi Y-nya dalam mol fraksi sebetulnya tidak sama dengan mol ratio. Ya. Dengan data ini bisa dibuat gambar seperti ini. Buat gambar seperti ini. Ya. Buat gambar seperti ini. Bagaimana mencari Y bintangnya? Ya. Ini untuk ini adalah Y bintangnya. Ya. Caranya seperti itu. Ya. Bu, mau nanya. Apa bedanya kalau data keseimbangan yang diketahui itu cuma Y biasa sama dengan 1,75X? Yang diketahui? Ya beda kan. Y biasa itu kan mol fraksi. Kalau Y bintang, bukan. Ya. Ini saya harus ngomong lagi itu ke interval semester. Sebentar, saya coba lagi. Sebentar, saya akhiri dulu tayangan ini. Ya. Ini kalau dalam saya gambarkan dalam fraksi mol. Untuk mempermudah saja, kalau garis kurva keseimbangannya berupa garis lurus, gitu ya. Kalau kurva keseimbangannya berupa garis lurus. Nah, kalau ini kurva keseimbangan, ya. Benar kan ngomong pada satu titik dalam menara saja.
baru satu titik dalam menara saja, di mana di sini ini adalah Y, ya. Papan tulisnya di laptop, jadi ya agak lama. Ini X, ya. Kalau kemarin kalian saya tunjukkan bahwa bagaimana membuat komposisi di interface, ya. Komposisi di interface, dari sini, ya. Oh, salah. Ini adalah I. Terus ya saya I-nya enggak saya ini ya. Kemudian kalau kita tarik di sini, nah, kalau gambar seperti ini, ya, ini apa ini? Oh, sebentar, belum ada lagi.
Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, kita lihat gambar ini, ya. Di dalam data kesetimbangan, ya, di sini y biasa, fraksi mol biasa, itu berkesetimbangan dengan apa? X bintang, ya. Terus kemudian YI berkesetimbangan dengan XI. Di sini Y bintang berkesetimbangan dengan mol fraksi fase cair, ya. Karena kita melihat dari data kesetimbangan ini, ya, data kesetimbangan ini, ya. Oh, paham. Paham ya? Kalau kita ngomong mol ratio tentunya Y-nya Y besar semua gitu kan, X-nya X besar semua. Ini kan dalam mol fraksi, ya. Jadi data kesetimbangannya karena ini, ya, paham ya? Nah ini sebetulnya repotnya kalau Anda belum dapat interval semester transfer. Ini kan sebetulnya mata kuliah interval semester transfer. Sehingga sorry. Share screen lagi. Sini Y itu merupakan fungsi daripada X bintang. Mau nanya lagi dong, Bu. Ya, silakan mumpung ada kuliah. Di soal sebelumnya kan persamaan kesetimbangannya itu Y biasa sama dengan 0,8 X biasa. Ya nggak apa-apa. Itu sebetulnya sama saja, ya. Tapi kenapa Bu Endang tampilkan ini seperti di sini? Itu adalah untuk menunjukkan ini. Kalau data keseimbangan itu Y kalikan X ya, kan ini kan titiknya XY, sebetulnya sama saja. Ya. Tapi di sini sesungguhnya itu adalah ini, yang berkeseimbangan itu siapa? Ya. Oh, berarti kurva kesetimbangannya tetap sama, cuman korelasinya antara apa dengan apa gitu ya, Bu ya? Ya, sebetulnya sih sama sih ya. Sama. Cuma di sini kebetulan soalnya seperti ini. Gitu.
Nanti kuliah berikutnya Bu Endang nggak perlu menggambar lagi. Tapi kadang-kala ada Y sama dengan X, ya sudah, Y sama X kan sama sekian X, berarti kan ini Y dengan X, ya, YX-nya sekian untuk data kesetimbangan, sama aja sebetulnya ya. Cuman di sini lebih Bu Endang tanamkan adalah sesungguhnya korelasinya kemana? Korelasinya kemana? Ini penjelasannya lagi ke two resistance teori lagi yang dulu gitu ya. Pemahamannya di interfase Meissner sih. Ya. Nah, kalau sudah Bu Endang latihan soal yang keempat ini dibuat soal responsi kan yang kemarin ya. Dibuat soal responsi, tapi Bu Endang masih minta mengerjakannya dengan cara dia yang pekat karena Anda belum diajarkan yang encer. Nah, tetapi sesungguhnya kalau dikerjakan di sini, ya, ini adalah larutannya encer. Y1-nya 0,05 di bawah 10%, dan nanti ketemunya yang lain juga di bawah 10%. Coba kerjain bagi Anda belajar sendiri di rumah, gitu ya. Belajar sendiri di rumah, kerjakan yang ini yang pakai overall coefficient. Pakai overall coefficient. Ya, toh ini dari sini ketemu KY-nya, dari sini ketemu KX-nya. Terus kerjakan secara overall coefficient seperti contoh latihan 2 tadi. Contoh latihan 2 tadi kan juga harus Anda kerjakan lagi kan untuk yang overall. Yang soal 1 individual, soal 2 dibuat overallnya. Ini juga responsi yang kemarin itu adalah overall, individual, kemudian buatlah individu yang kemarin itu individual fase cair, ya, individual yang dianggap pekat kerjaannya. Sekarang buatlah yang individual fase yang encer ataupun yang overall yang encer. Jadi sebetulnya Anda bisa latihan soal sendiri dengan banyak soal yang sudah saya berikan. Bu Endang sudah memberikan macam-macam laju alir. Ada yang diketahui laju alirnya adalah inerts, gitu ya. Laju alirnya adalah inerts. Laju alirnya adalah cairannya. Laju alirnya dalam laju alir volume. Sudah Bu Endang kuliah ini minggu ke-5 ya. Minggu ke-5 ini sudah bermacam-macam Bu Endang berikan latihan soal, termasuk kurva kesetimbangan. Kurva kesetimbangan yang sudah mengikuti hukum Dalton, hukum sudah diketahui, atau berdasarkan pada grafik, ataupun yang tadi korelasi antara overall dengan yang bukan, gitu ya. Paling tidak banyak soal yang sudah Bu Endang berikan dalam latihan soal. Latihan soal ini biasanya kalau ada yang ikut lagi ke belakang itu biasanya berbeda, ya, berbeda. Bu Endang rela untuk melakukan segala sesuatu berbeda supaya yang mengulang tidak bosan, gitu ya. Tapi meskipun tidak bosan, Anda jangan mengulang, ya, prinsipnya jangan mengulang begitu, jangan punya niatan mengulang, ya. Cukup saja Anda banyak latihan soal, apa yang Bu Endang minta kerjakan dikerjakan. Ya, itu. Nah, dengan demikian materi pack tower selesai, materi absorpsi selesai. Ada pertanyaan? Bu Endang belum menutup lembaran absorpsi. Responsi berikutnya besok masih absorpsi. Berikut ini nanti Bu Endang akan mengajarkan humidifikasi. Humidifikasi itu konsepnya yang cukup berat konsepnya. Hitungannya nanti hampir sama dengan absorpsi tapi yang stripping. Ya, kalau ada yang tanyakan, ada banyak contoh soal yang Bu Endang kerjakan. Kalau kalian sudah mengerjakan satu persatu pasti Anda akan tahu
yang mana yang harus ditanyakan kalau Anda nggak mengerti? Kalau Anda nggak bertanya karena mengerti, alhamdulillah, Bu Endang senang sekali. Nah, dari sini ya ketemu berapakah NTOG-nya adalah ini. NTOG-nya lebih gampang kan? Anda cuma cari 2 titik saja, ya, 2 titik saja di titik Y bintang 1 sama Y bintang 2. Y bintang 2 kan pasti 0 ya. Y bintang 2 pasti 0. Ya. Maka Y minus Y bintangnya 0,012. NTOG-nya juga seperti ini. Tidak perlu lagi aturan Simpson. Ya. Tidak perlu lagi aturan Simpson. Y1 minus Y2 dikurangi Y minus Y bintang M. Sehingga Z-nya adalah NHTOG kalikan NTOG. Ya. Coba dicari dulu. Ini mau langsung dimasukkan ke humidifikasi atau selesai? Saya serahkan ke kalian. Datanya humidifikasi sudah minggu depan, tapi ini masih ada waktu setengah jam. Mau masukkan sekarang atau minggu depan? Kalau nggak ada jawaban, baiklah lanjut humidifikasi. Minggu depan aja, Bu. Minggu depan. Yang lain? Ngomong on, Bu, sekarang boleh. Oh, Bu Enang udah siap. Kan sudah Bu Enang kirim kan materi humidifikasinya juga kemarin. Iya, Bu, sudah dikirimkan. Ya. Nah, dengan kita sudah tahu berapakah setnya, ya. Pertanyaan yang saya adalah berapakah jumlah plate-nya, ya. Berapakah jumlah plate ini bisa ya kok bias. Itu Anda bisa lihat grafik yang saya buat ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sehingga jumlah plate-nya ada. Menghitung jumlah plate sama mencari komposisi diabsorpsi menggunakan mol fraksi, ya. Ingat mol fraksi, ya. Nah, terdapat 5 buah jumlah plate. Kalau sekarang belum sempat menggambar, selesai kuliah ini oke, saya buat humidifikasinya minggu depan, tapi ada sisa waktu Anda buat untuk mengerjakan gambar-gambar ini. Ya, Anda buat untuk mengerjakan gambar-gambar ini. Persiapan kuliahnya luar biasa dengan Zoom ini. Bu Enang harus membuat PowerPoint-nya dengan angka-angka, dengan persamaan-persamaan. Wow, luar biasa. Membuat tangan Bu Enang nggak sembuh-sembuh ini. Karena betul nggak boleh banyak gerak, ini di depan komputer terus. Kuliahnya Bu Enang desain alat sudah selesai soalnya. Minggu depan sudah nggak ngajar lagi. Minggu ini sudah nggak ngajar lagi desain alat. Sudah agak ringan. Nggak tahu nanti kalau kebagian lagi ini. Tapi Bu Enang minta sudah selesai aja. Karena cucunya mau lahir
sekarang lagi jadi nenek siaga. Anak saya yang di Bandung sudah mendekati Judit dalam minggu depan atau 2 minggu terakhir ini. Ini jadi nenek siaga. Begitu ada panggilan masuk rumah sakit, Benang harus ke Bandung. Tapi jangan khawatir, kuliah tetap jalan karena online dimanapun. Jadi nenek-nenek itu repot, gak ngurusi anak itu, ngurusi putune barang. Mungkin Anda lihat mama-mama kalian yang ada kakak-kakak sudah menikah, sudah punya ponakan, lebih ribet ngomong cucu daripada ngomong anak. Anaknya Bu Ina yang di Surabaya malah jarang ditengok. Yang sering ditengok malah cucu yang di Bandung. Oke, kalau sudah, selamat pagi, selamat mandi, selamat sarapan untuk kuliah yang berikutnya ya jam 10 saya lihat ada kuliah juga ya. Ya, Bu. Ya, Bu. ya oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak, Bu. Cuman pesannya Bu Endang adalah jangan lupa mengerjakan soal-soal yang belum selesai tadi ini, ya, untuk latihan soal Anda. Sekaligus saya mau persiapan untuk soal responsi kalian. Nanti saya kirimkan soalnya via email. Oke. Selamat siang, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai